Jelita. Sebelumnya turut berduka ya Bunga Terima atas kasih. kehilangan Mama di bulan Januari kemarin gitu. Dan alhamdulillah hari ini akhirnya kamu ya insya Allah siap gitu ya untuk bercerita lagi, Yes. mengenang lagi seperti apa sosok almarhumah gitu di mata kamu. Ini ada postingan kamu mencium kaki, ini postingan kamu ya, mencium kaki Mama gitu ya. Dan di sini kamu mengungkapkan kesedihanmu dan kamu berdoa supaya diberi tanda kalau Mama tuh hadir di sekitar kamu dengan apapun yang berwarna kuning yang muncul. Biru dan kuning. Biru dan kuning. Yes, karena kebetulan itu warna favoritnya Mama. Dan ini pada saat apa akhirnya kamu melihat ada? Nggak tahu kenapa, jadi kan pas detik-detik Mama mau dimakamkan itu masih proses penggalian, padahal Mama udah di pemakaman gitu. Terus nggak tahu kenapa aku bengong, terus aku kepikir, aku suka banget sama kupu-kupu, aku suka banget gitu. Terus aku bengong, terus aku langsung ngomong kayak dalam hati, ya Allah kalau misalkan boleh hamba meminta, tolong hadirkan entah itu kupu-kupu, serangga ataupun burung berwarna biru atau kuning biar hamba tahu kalau itu Mama gitu. Kayak buat nyenengin hati aja gitu. Ada. Pas kemarin malam takbiran, aku ke makam Mama, tiba-tiba ada laba-laba kuning. Laba-laba kuning? Iya, dan itu ada di kayu nisannya Mama. Tapi ya Allahu alam ya, cuma aku seumur hidup belum pernah melihat laba-laba kuning. Jadi pas lagi berdoa di situ ada Alam sama kakak aku lagi berdoa, terus aku langsung ada laba-laba kuning gitu. Terus Bunga langsung Assalamualaikum Ma, ini Mama bukannya gitu. Karena beneran kuning banget warnanya Kak Ros. Oh ya ampun. Beneran kuning banget gitu. Ini menjadi penghibur Iya, hatimu ya. jadi kayak biar nyenengin hati aja gitu. Kan di foto itu juga ada yang kamu bagikan ketika kamu mencium kaki Mama. Itu momen apa sih? Itu pas beberapa menit Mama dinyatakan meninggal dunia. Jadi kan Mama ada 4 anak, aku bungsu. Posisinya di situ kami berempat sedang mengelilingi jenazah Mama. Terus aku lupa posisinya ada yang di wajahnya Mama, terus ada yang di tangannya Mama, dan kebetulan abang aku yang pertama itu lagi diri aja, lagi ditenangin sama saudara. Terus aku mikir ya udah aku ke kaki Mama, aku cium sedalam-dalamnya sampai aku benar-benar aku hirup, karena aku ya itu mungkin yang bisa dibilang surga di telapak kaki Ibu. Jadi untuk terakhir kalinya aku cium, bener-bener aku yang gitu. Untuk terakhir kalinya. Ini meninggalnya Mama karena sakit lama atau Mama memang udah dari riwayat sakit. Dan beberapa bulan terakhir sebelum Mama meninggal, Mama memang udah check up jantung. Dan pas di hari Mama meninggal itu, beberapa hari sebelum Mama meninggal, memang abang aku yang di rumah yang sama Mama bilang kalau Mama itu nggak enak badan. Tapi kami pikir Mama itu kadang namanya seorang ibu ya kayak enggak, Mama sehat kok, sehat gitu. Tapi padahal dia tuh lemas, dan kita tahu Mama tuh kalau disuruh makan suka males, telat makan segala macem gitu. Dan Mama tipe yang suka banget bangun pagi untuk sholat tahajud dan lanjut sholat subuh. Mama tuh suka mandi langsung pakai baju tanpa elap. Nah itu Bunga selalu bilang Mama masuk angin nih, kebiasaan nih. Kamu pikir masuk angin iya, gitu. Dan ternyata di tanggal 22 itu subuh-subuh abang aku yang pertama bilang Mama lemes. Itu sampai dibantu sama tetangga gitu. Dan nggak tahu kenapa tiba-tiba pagi kakakku yang kedua masih berhubungan. Terus ngobrol. Terus pas jam 7 kakakku ngabarin Mama henti jantung. Itu jam 7. Tapi Allah Maha Baik, mungkin itu kemauan Mama karena kita ya namanya seorang anak ya udah punya kehidupan masing-masing. Dari dulu mungkin keinginannya Mama pengen anak-anaknya itu ngumpul semua. Jadi abang aku yang ketiga itu tinggal di Semarang. Abang aku datang jam 2:05, baru masuk ruang IGD jam 2:15. Pas abang aku baru di dekat Mama dinyatakan nggak ada. Jadi benar-benar nunggu abang aku yang dari Semarang datang. Jadi ngumpul semua. Kamu katanya ya sampai ya hari ini tuh ya setelah Mama meninggal kamu betul-betul kayak merasa dunia runtuh. Alam sampai bilang kayak kamu harus mikirin orang-orang yang masih ada buat kamu gitu. Alam tidak melarang aku untuk bersedih, enggak. Sama sekali Alam kayak nggak ada, kamu jangan sedih terus, nggak ada. Dia memberikan aku waktu dan ruang untuk aku berduka gitu. Sampai apa kamu nggak
bisa ngapa-ngapain. Apa rasa yang paling berat yang kamu selain kehilangan ya, yang menyesek sekali itu apa? Ini aku kalau boleh jujur, dulu aku pas menikah dan punya anak, kan aku sudah, maksudnya udah sama suami gitu ya. Ketemu mama paling beberapa kali sekali, bener-bener range waktunya tuh beda dari sebelum aku menikah. Aku sampai mikir gini, nanti amit-amit kalau aku ditinggal mama, mungkin aku udah kebiasa kali ya gitu. Karena aku udah ngurus anak, udah fokus jadi istri, jadi ibu. Ternyata ketika waktunya tiba, semua beda. Aku nggak tahu arahnya mau kemana. Kayak aku sempat baca postingan, aku menjadi seorang ibu tanpa seorang ibu, gitu. Seperti Aduh, kehilangan maaf ya arah. Kak, aku jadi nangis. Gitu. Makanya postingan aku pas sebelum lebaran itu, banyak yang nanya, Kak Bunga kenapa are you okay gitu. Karena memang aku kehilangan diri aku banget. Loss, seorang ibu tanpa seorang ibu. Ini ada video kenangannya, seperti apa sih kedekatannya Bunga dan Mama gitu. Mungkin biasanya kan bisa sharing, bisa curhat gitu. Sekarang sudah tidak bisa lagi. Kita lihat cuplikannya berikut ini. Dari sosok almarhumah Mama gitu sebagai seorang ibu, apa sih yang kamu teladani dan kamu ingin juga anak-anakmu gitu mengalaminya? Nomor satunya kesabaran dan kekuatan mama sih. Karena selama ini kayak pas mama masih ada, mama sering curhat masalah sebenarnya itu aja gitu. Tapi setelah mama nggak ada, kita anak-anaknya kayak, oh iya ya ternyata mama seberat itu hidupnya. Ternyata mama harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Jadi kayak baru sadar setelah kehilangan gitu. Itu ya, kesabaran dan kekuatannya. Mudah-mudahan almarhumah tenang Amin. di sisi Allah Subhanahu wa taala, segala amal ibadahnya diterima Allah. Dan semoga kamu diberi kesabaran. Amin, terima kasih Kak. Masih merasa hilang arah? Kayaknya aku nggak tahu sampai kapan deh, aku sampai minta maaf. Aku kayaknya, kadang aku ngomong sama mama, maaf ya kalau Bunga akan berduka terus nggak tahu sampai kapan. Tapi kamu terus berusaha menjalani kehidupan sebagai seorang ibu dan istri. Yang berikut ada Seda Salim yang akan berbagi kisahnya. Kita lihat dulu profilnya berikut ini.